Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholihin sadiqin sabirin rahimin rasidin bil mu'minina wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa anjilul munjala muqarraba andaka yaumil qiyamah. Para pirsawan rahimakumullah, selamat berjumpa kembali di dalam channel yang kita cintai ini, yaitu Wasiat Aladin Channel. Pada waktu episode yang lalu, saya telah menjelaskan masalah tentang tawaf ifadah. Ifadah artinya memperpanjang lebarkan hal. Nah, setiap tawaf, pertama kali kita berdiri di sudut aswad. Di situ biasanya ada garis merah. Kemudian kita istilam. Kalau bisa sih, kita bisa mendekati Hajar Aswad, kita mengusap tangan kita sambil berujar Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu Akbar. Tapi kalau tidak, karena sulit, ya cukup dari jauh. Kita istilam Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu Akbar. Kemudian kita start melakukan tawaf ifadah. Tadi saya bilang, ifadah artinya memperpanjang lebarkan hal. Pertama kita start, kita ramel, berjalan bergegas, melewati multazam. Yang nama multazam adalah sudut aswad dengan pintu Ka'bah. Nah, antara pintu Ka'bah dengan sudut aswad ini dinamakan multazam. Apa itu multazam? Yang mempertanggungjawabkan. Artinya, maknanya adalah kita mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan dan perkataan kita. Karena tawaf adalah lambang daripada gerak manusia di saat bergaul dengan manusia banyak. Maka kita disuruh tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Pada episode yang lalu, saya menganjurkan kalau bisa pada waktu tawaf merapat dinding Ka'bah, nempel dinding Ka'bah, sehingga nanti kita cuma sebentar, seperti sebagaimana yang pernah saya lakukan beberapa kali. Saya kalau tawaf merapat dinding Ka'bah. Kemudian ternyata berapa waktunya? 15 menit. 7 putaran 15 menit. Karena apa? Putarannya kecil. Nah, di sini lambang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Memang pada waktu tawaf sulit, karena di situ banyak sekali orang yang berdoa. Kemudian juga orang yang pada tawaf bergerak. Sulit. Tetapi putarannya kecil karena kita selalu merapat pada dinding. Ya, pada waktu kita bergerak ya bolehlah kita menjauh. Menjauh dikit gitu. Tapi begitu bisa mendekat lagi, kita dekatin. Biasanya nanti pada waktu di Hijri Ismail kita dekat lagi. Terus sehingga kita senantiasa dekat dengan Ka'bah. Ini adalah simbol kita selalu bersama-sama dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah ini menjadi unsur pertama buat kita, pedoman pertama buat kita di dalam hidup. Kita bersama-sama dengan Allah. Nah, para pirsawan rahimakumullah, kadang-kadang ada sebuah pertanyaan. Di mana Allah? Allah di mana tempatnya? Kalau ada pertanyaan seperti itu, kita jawab, Allah Subhanahu wa taala itu bukan makhluk.
tempat itu adalah milik Allah. Kalau makhluk punya tempat, tapi Allah itu bukan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Apa yang dimiliki oleh makhluk, maka Allah tidak seperti itu. Nah, karena yang namanya tempat, yang namanya sisi, kanan, kiri, depan, belakang, itu adalah sebutan. Sebutan yang diciptakan oleh Allah. Maka kita mesti memahami bahwa pada waktu awal mula adalah Allah wujud dia sendiri. Akhidan, dia sendiri. Sebelumnya belum ada sebutan. Belum ada namanya kosong, kanan, kiri, atas, bawah. Belum ada. Cuma Allah sendiri. Makhluk belum ada. Nah, di saat itu dikatakan bahwa ana inda dhoni abdi bi, aku ini mengikuti persangkaan hambaku. Wa ana ma'ahu kina yadhkuruni, dan aku mengikuti persangkaan hambaku, dan aku bersama dengan dia manakala dia berzikir kepadaku. Artinya begini, bermula adalah Allah sendiri. Yang namanya makhluk belum ada. Yang namanya kanan, kiri, atas, bawah itu adalah makhluk. Tempat itu adalah makhluk. Nah, tinggal Allah sendiri. Dan Allah kepengen dikenal. Karena itu, wa khalaqtu khalqan, maka aku ciptakan makhluk. Supaya apa? Makhluk kenal aku. Nah, akhirnya Allah menciptakan makhluk. Menciptakan kolam, menciptakan seluruh apa yang disebut. Jadi, seluruh ciptaan Allah, langit, bumi, kemudian seluruhnya, seluruh isi langit, seluruh isi bumi, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, itu tercipta dari apa? Dari kalam Allah. Faida arodasan ajat lau kun fayakun. Allah tinggal berfirman aja, kun, jadilah ini, maka jadilah apa yang dikehendaki oleh Allah. Para nabi-nabi, dari mulai Nabi Adam, kemudian Nabi Soleh, seluruh, sampai Nabi Ibrahim, Nabi Isa, itu adalah tercipta dari kalam Allah, dari firman Allah. Dia makhluk. Seluruh nabi-nabi itu adalah tercipta dari kalam Allah. Karena itu nggak boleh disembah, karena apa? Makhluk. Semuanya itu ciptaan Allah. Maka kita tidak boleh menyembah pada sama makhluk yang tercipta dari kalam Allah. Yang disembah harus apa? Zat. Zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang tampak dalam semesta ini, itu adalah penampakan kalam Allah. Penampakan kalam Allah. Apa yang kita rasakan, umpamanya apa? Udara. Udara ini adalah kita rasakan dengan indera kita, kulit kita merasakan pada waktu disentuh oleh angin, oleh udara, sejuk. Itu adalah makhluk Allah yang tercipta dari apa? Dari kalamnya. Kemudian pohon-pohonan, binatang, langit, bumi, semuanya, nabi-nabi, malaikat, semuanya itu adalah tercipta dari kalamnya Allah. Maka salah sekali kalau umpamanya ada orang yang menyembah makhluk. Umpamanya ada orang menyembah Nabi Uzair. Orang Yahudi menyembah Nabi Uzair. Di dalam Al-Quran disebutkan. Karena diprediksi sebagai anak Allah. Kemudian kaum Nasrani menyembah Nabi Isa. Karena diprediksi oleh kaum Nasrani, Nabi Isa itu adalah anak Allah yang perlu disembah. Itu adalah makhluk. Terdiri dari firman-Nya. Seluruh firman, kita sendiri juga firman. Kita sendiri, bapak-bapak, ibu-ibu, tercipta dari firman Allah. Semuanya yang tercipta dari firman Allah, yang terwujud menjadi alam semesta. Semua itu apa? Nur. Nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wujud Allah itu zat, wujud, dan nur. Nur dari nur Allah yang qadim dan azali, Allah menciptakan makhluk. Nah, dibuatlah makhluk yang ini apa?
katakanlah umpamanya nur yang qadim dan azali itu ibaratnya kita sebut umpamanya KW1. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan nur KW2. Siapa yang nur KW2? Rasulullah SAW. Pada waktu zaman awal, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, langit, surga, neraka, sebelumnya, pokoknya paling awal adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nur Muhammad inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk. Dari seluruh makhluk ini itu adalah nur juga. Dan ini ilmu pengetahuan juga mengatakan seperti itu. Bahwa seluruh benda-benda, apa itu benda cair, apa itu benda padat, apa itu benda gas, semuanya itu adalah dari nur. Apa itu nur? Kita menyebutnya atom. Mana dipecah lagi atom itu bisa juga disebut thing. Yang nol yang paling lembut, yang paling kecil. Tapi itu adalah energi tak terhingga. Itu adalah nur Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kita ini yang tampak di semesta. Bumi, langit, tumbuh-tumbuhan, hewan, atau yang kita rasakan seperti gas yang mungkin kita cium, ini apa, bau daripada gas. Enggak kelihatan, tapi tercium umpamanya apa? Gas di kompor umpamanya. Kita mencium, tapi nggak kelihatan bentuknya, sosoknya nggak kelihatan. Atau angin. Nggak kelihatan angin itu, tapi kita merasakan kulit, kita merasakan tentang wujudnya. Nah, jadi di dalam unsur ini cuma ada dua perkara. Yaitu yang wujud, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sang wujud. Kemudian dari sang wujud ini, Allah menciptakan makhluk. Nah, makhluk ini dikatakan maujud, yang diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita ini yang diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus menyembah kepada sang wujud, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh menyembah makhluk. Nah, karena itulah kita sebagai makhluk harus selalu mendekat, harus selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sang maha wujud, yaitu Allah Subhanahu wa taala sendiri. Karena itulah kita pada waktu sholat, lalu oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kita disuruh apa? Pada waktu sholat, waktu takbir, Allahu Akbar. Pikiran kita dilarang untuk apa? Untuk memikirkan yang macam-macam. Tidak boleh memikirkan hal-hal, tapi kita fokus pada yang kita hadapin. Kita bayangkan zat Allah yang wujud. Ya, kita tidak boleh bayangkan seperti ini, seperti itu. Nggak bisa. Karena apa? Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak sama dengan siapapun. Karena itu kita hanya bisa merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah akbar. Allah maha besar. Jadi besarnya alam itu, maka Allah SWT lebih besar daripada alam yang diciptakan. Nah, karena itu kita rasakan aja bahwa Allah SWT ada, yang kita lagi menghadapi ini pada waktu kita sholat. Allah tidak bisa kita lihat, tetapi kita bisa merasakan. Allah maha besar, Allah maha agung. Kita rasakan. Siapa yang melihat? Rohani kita. Sudah saya ceritakan bahwa di dalam diri kita hakikatnya cuma ada dua, yaitu jasmani dan rohani. Sedangkan yang namanya nafsani gabungan antara jasmani dan rohani. Gabung. Ini apa? Nah, karena itu hakikat yang ini, hakikat perwujudan manusia, jasmani dan rohani. Jadi pada waktu kita sholat, ruhnya yang seolah-olah kita melihat Allah. Sehingga Rasulullah SAW mengajar pada kita, karena kata rohu, seolah-olah kita melihat Allah. Jadi ruhani kita, bukan jasad kita, yang seolah-olah melihat. Nah, pada waktu tawaf itulah kita konsentrasi membayangkan zat Allah SWT bersama kita sambil berzikir.
Dikir doa tawaf. Nah, insya Allah nanti di waktu lain kesempatan nanti saya akan ini menceritakan tentang doa-doa waktu tawaf, doa-doa waktu talbiyah, doa-doa waktu di tempat-tempat wukuf. Nah, kali ini saya hanya cuman menceritakan tentang hikmah daripada amal manasik. Sedangkan itu doa-doanya insya Allah nanti di lain kesempatan spesial saya akan menceritakan tentang doa-doa. Doa waktu wukuf, doa waktu di Muzdalifah, doa waktu Jamarot, doa waktu ini talbiyah. Nah, itu. Sekarang saya menceritakan tentang hikmah. Nah, jadi para pirsan rahimakumullah, pada waktu Anda tawaf, bayangkan bahwa Allah bersama dengan Anda bersama dengan Allah. Ruh bersama dengan Allah. Karena waktu itu bapak-bapak, ibu-ibu, Anda semuanya pakai pakaian ihram. Ya pada waktu ifadah, ya pakaian ihram itu. Lalu apa? Dikir, terserah. Mau dikir apa? Mau dikir sesuai dengan doa yang lazim doa atau ini tasbihat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Karena di dalam amal haji nggak ada rukun yang berbentuk kalimat atau doa, nggak ada. Tidak sebagaimana sholat. Kalau sholat ada yang berbentuk kaulan, berbentuk ucapan. Umpamanya kita sholat kemudian nggak membaca Fatihah, nggak sah sholatnya. Karena bentuk bacaan Al-Fatihah itu adalah rukun. Tapi kalau di dalam haji nggak ada rukun yang berbentuk bacaan, ucapan. Semuanya berbentuk apa? Fi'lan, perbuatan. Jadi seandainya Bapak wukuf, kemudian Bapak, Ibu, Anda semuanya wukuf, diam aja. Umpama ini. Lalu pergi ke Muzdalifah, diam juga. Ngambil batu, diam juga. Kemudian waktu Jumarot juga diam juga, umpama. Itu. Lalu ini ifadah diam juga. Tetap hajinya sah. Karena tidak ada rukun yang berupa kaulan. Cuman rugi. Karena itulah kita pada waktu kita menuju ke Muzdalifah jangan diam, tapi kita bertalbiyah. Bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk. Kemudian membaca doa-doa yang dianjurkan. Yang sebagaimana Rasulullah membaca, ya kita baca juga. Ya meskipun Bapak baca dengan buku umpamanya buku panduan, bagus. Itu bagusnya membaca. Atau kalau pengen gampang ya udah membaca doa sabu jagat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Itu. Karena kalau dia merugi. Itu. Nah, kembali lagi pada tawaf ifadah. Jadi, Bapak pada waktu tawaf ifadah, rasakanlah, merasa bahwa Allah bersama dengan kita. Kita ucapkan zikir kita, umpamanya ambil yang gampang. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Atau membaca doa-doa waktu tawaf pertama, tawaf kedua, tawaf ketiga, dan selanjutnya yang insya Allah nanti saya akan khusus membicarakan masalah itu. Jadi, marilah kita merasa pada waktu tawaf, jangan pikirkan yang lain, tapi kita merasa ma'iyah dengan Allah SWT. Merasa bersama-sama dengan Allah SWT. Konsentrasi saja kita pada Allah SWT pada waktu tawaf. Dan bagaimana tentang hikmah-hikmahnya, insya Allah pada kesempatan yang akan datang akan saya bentangkan apa makna daripada tawaf ifadah dan bagaimana pengeterapannya di tengah kehidupan. Saya rasa untuk itu sekali lagi, marilah pada waktu tawaf ifadah kita harus merasa bersama-sama dengan
Allah Subhanahu wa taala. Ma'iyah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa kita ini adalah nurnya, sedang Allah adalah zatnya. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.